kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Hari pemilihan tanggal 14 Februari. Semakin kesini kesibukan dari para politisi, baik itu untuk pilpres ataupun pemilihan anggota legislatif, makin kerasa. Baliho dan spanduk bertebaran di pinggir jalan, menampilkan wajah-wajah yang bahkan kita sama sekali tidak kenal. Malah ada baliho yang jatuh dan mencelakakan para pengguna jalan. Tapi dari semua kesibukan itu, saya tertarik mengamati bagaimana sikap Jokowi, seorang presiden yang anaknya juga menjadi calon wakil presiden kali ini. Dan ini sejarah baru buat bangsa Indonesia, di mana kali ini ada seorang calon yang bapaknya kebetulan menjabat sebagai presiden, sebagai ketua panitia dalam ajang kontestasi nasional 5 tahun sekali. Dan menjadi pertanyaan besar buat kita semua adalah, seberapa netral seorang presiden ketika anaknya menjadi calon wakil presiden? Jokowi itu selalu menekankan di publik bahwa pemerintah itu harus netral, ASN harus netral, aparat negara harus netral. Tetapi dalam faktanya, ketidaknetralan terjadi di mana-mana. Laporan dari banyak pihak, ada kepala desa yang dikumpulkan untuk kampanye. Ada juga ASN yang tanpa malu-malu lagi ikut kampanye. Bahkan akhirnya presiden sendiri turun tangan langsung untuk ikut kampanye. Ya gimana lagi, dia kan seorang bapak yang anaknya ikut nyalon. Masa nggak mau kampanye? Itulah kenapa nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan itu berbahaya sekali. Karena sulit bisa netral ketika ada kepentingan keluarga, saudara, juga kerabat dekat istana. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tapi yang lebih menarik buat saya adalah, untuk apa presiden turun langsung kampanye? Bukankah pasangan calon 02 yang didukung oleh presiden itu pede bahwa pemilu kali ini satu putaran dan dimenangkan oleh mereka? Kalau sudah yakin menang, kenapa mesti gelisah? Dari informasi yang saya dapat, ternyata kenyataannya nggak begitu. Propaganda satu putaran yang digaungkan oleh tim suksesnya Prabowo Gibran itu tidak akan jadi kenyataan. Bahkan suara mereka sejak debat itu turun drastis. Swing voters yang sempat tinggi sekarang sudah mulai memilih dan tidak ke mereka karena performa negatif Prabowo dan Gibran waktu debat. Karena itulah survei-survei bayaran yang nggak jelas terus dikeluarkan untuk membentuk opini kemenangan. Jokowi juga turun tangan dengan terjun langsung bagi-bagi bansos sekaligus mempromosikan bahwa dirinya adalah bapaknya Gibran, calon dengan nomor 02. Jokowi pasti memegang data real di lapangan bahwa suara Prabowo Gibran nggak mungkin bisa menang satu putaran, bahkan cenderung turun drastis. Dan suara Ganjar Pranowo naik karena mendapat limpahan dari para swing voters yang dulu pendukung Jokowi dan tidak mau ke Anies. Karena itu gampang melihat siapa yang Jokowi takuti di dalam pilpres kali ini. Petunjuknya gampang, siapa yang Jokowi buntuti terus selama ini? Ya pasti Ganjar. Untuk hadapi Ganjar inilah Jokowi terpaksa berhari-hari pindah dan harus ngantor di Jawa Tengah. Padahal tugasnya sebagai presiden mengharuskan dia ada di banyak tempat di Indonesia, bukan hanya di Jawa Tengah. Saya melihat Jokowi itu mulai panik dan mendapatkan informasi dia juga sudah marah-marah di istana karena semua yang diinginkan tidak sesuai harapan. Bahkan para pengusaha besar yang diharapkan untuk mendukungnya itu mulai melawan. Seperti yang kita lihat,
ketika Boy Thohir, kakaknya Erick Thohir, bilang bahwa Jarum, Sampurna, Adaro mendukung Prabowo Gibran, seketika itu juga perusahaan-perusahaan besar itu bereaksi negatif. Jarum menolak klaim Boy Thohir, saham Sampurna dan Adaro anjlok. Itu bukti perlawanan terhadap Jokowi sudah dimulai. Dan Jokowi memang harus panik, karena di putaran kedua nanti, ketika berhadapan dengan Ganjar Mahfud, peluang Prabowo untuk kalah sangat besar. Karena bisa terjadi ada gabungan pendukung 01 dan 03 dalam melawan paslon 02 yang dilindungi oleh penguasa. Ini bukan lagi tentang Pilpres, tetapi bagaimana David bisa menang melawan Goliat. Ada perasaan di dada banyak masyarakat untuk melakukan revolusi terhadap kebijakan Jokowi yang condong mematikan demokrasi di negeri ini. Sudah dekat hari pemilihan tanggal 14 Februari. Semakin kesini kesibukan dari para politisi baik itu untuk Pilpres ataupun pemilihan anggota legislatif makin kerasa. Baliho dan spanduk bertebaran di pinggir jalan, menampilkan wajah-wajah yang bahkan kita sama sekali tidak kenal. Malah ada baliho yang jatuh dan mencelakakan para pengguna jalan. Tapi dari semua kesibukan itu, saya tertarik mengamati bagaimana sikap Jokowi, seorang presiden yang anaknya juga menjadi calon wakil presiden. Kali ini dan ini sejarah baru buat bangsa Indonesia, di mana kali ini ada seorang calon yang bapaknya kebetulan menjabat sebagai presiden, sebagai ketua panitia dalam ajang kontestasi nasional 5 tahun sekali. Dan menjadi pertanyaan besar kuat, kita semua adalah seberapa netral seorang presiden ketika anaknya menjadi calon wakil presiden. Dan seperti kata Budi Ari sebelum dia menjadi menteri di sebuah podcast, kalau mereka kalah akan banyak yang masuk penjara. Kepanikan Jokowi juga kepanikan para tokoh politik yang kabarnya banyak yang tersandera oleh kasus-kasus korupsi. Para tokoh politik ini ingin berlindung di balik jubah Jokowi dengan memenangkan pasangan calon 02. Jadi, memenangkan Prabowo dan Gibran buat mereka adalah sebuah keharusan. Karena kalau Ganjar menang, maka palu hukum ada di tangan Profesor Mahfud MD yang pasti akan sangat keras menghantam. Jokowi adalah contoh dari konsistensi terhadap ketidakkonsistenan. Dia selalu bicara yang baik-baik seperti netral, tetapi tindakannya selalu berbalik-balik. Jokowi tidak akan netral, itu yang saya lihat sejak lama. Gimana bisa netral, wong anaknya aja ada di sana. Demokrasi kita ini sudah rusak, sistemnya sudah dihancurkan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah perlawanan untuk memenangkan pasangan calon yang akan memperbaiki sistem ini kembali ke rel yang benar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.